adik-adik, selamat sore. Bertemu lagi dengan Kak Pram ya, tentunya Kak Pram ingin bercerita kembali, dan kali ini Kak Pram akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Ya, semua pada tahu kan? Udah pada tahu? Udah pada penasaran nih ceritanya seperti apa? Yuk, langsung saja kita dengarkan. Lanjut. Oke, uh, dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai air manis, ada seorang wanita atau janda bernama Mande Rubaya. Sebelum Mande Rubaya hidup bersama suaminya di pedalaman, tapi hidup di sana mereka kurang beruntung. Agar dapat berubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu, suami Mande Rubaya merubah mata pencaharian dari tukang perambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi sesulit ketika berada di pedalaman. Mande Rubaya adalah sosok janda karena mereka sudah menikah dan mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah sosok yang tampan. Dia sangat dicintai oleh ibunya, Mande Rubaya. Ketika pada saat itu, Mande Rubaya yang sangat cinta terhadap Malin Kundang, ia rela melakukan apapun, bekerja apapun demi kebahagiaan, demi kehidupan, dan demi agar si Malin Kundang tersebut bisa hidup bahagia. Maka dari itu, Mande Rubaya rela dia memelihara dan membesarkan anaknya Malin Kundang. Sebaliknya, Malin juga adalah anak yang sangat menyayangi ibunya, Mande Rubaya. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkap ikannya jauh melebihi teman-teman yang lain. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai pemuda yang tidak sombong, ramah, dan rela berkorban serta berbuat baik kepada siapapun. Ketika Malin Kundang ingin merasakan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, suatu ketika Malin Kundang ingin memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, atau ia ingin merantau ke sebuah tempat di mana dia ingin merubah nasib dirinya dan keluarganya. Kemudian suami Mande Rubaya atau ayah Malin Kundang berkata, sebelum mengantarkan kepergian Malin Kundang, ia berkata, "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya." Meski dengan berat, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar dengan para pedagang dan kapal layar besar yang lainnya. Di dermaga pelabuhan, nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. "Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan."
"Betul, kamu mau bekerja saja di kapal ini?" tanya si pemilik kapal tersebut. "Betul, Tuan," jawab Malin dengan penuh semangat dan percaya diri. Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang bersih geladak kapal. Karena rajin dan cerdas, ia disayangi oleh sang nahkoda. Tak jarang jika waktu luang ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijat sang nahkoda jika sedang kelelahan. Selang beberapa waktu kemudian, karena Malin Kundang sudah pergi meninggalkan ibu dan ayahnya, Manirubaya pun sang ibu Malin Kundang merindukan sosok Malin Kundang, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah lindungi anakku, lindungi Malin Kundang yang jauh dariku, agar dia tetap kau berikan keselamatan, kau tetap berikan kesehatan, tetap kau berikan kesuksesan dan keberhasilan buat anakku Malin Kundang." Suatu ketika hari telah berganti. Pada saat itu juga Malin sudah berhasil di pulau seberang dan ia sukses menjadi orang yang kaya raya, sehingga ia dikaruniai oleh Tuhan banyak rezeki dan banyak harta yang melimpah. Pada saat itu juga si Mandirubaya, ibu Malin Kundang, saat merindukan dan ingin memutuskan untuk menemui Malin Kundang, dan ia mencari tahu keberadaan Malin Kundang di mana. Akhirnya si Mandirubaya ini bergerak hatinya, pergi memutuskan untuk bertemu si Malin Kundang. Nah, pada saat itu juga ibu Malin Kundang sudah bertemu dengan Malin Kundang. Mandirubaya pun terkejut saat melihat Malin Kundang sudah berhasil dan sudah sukses. "Malin, Malin!" teriak sang ibu Mandirubaya, ibu Malin Kundang. "Itukah dirimu, Malin? Ini ibumu yang dulu membesarkan kamu, nak. Kamu masih ingat kepada ibu?" kata Mandirubaya dengan penuh pesona, dengan penuh hasrat harapan bahwa Malin Kundang akan mempercayai dan menerima ibunya kembali. "Siapa dirimu, ibu tua? Aku tidak mengenal sama sekali dirimu," kata Malin dengan ucapannya sedikit sombong dan congkak. "Ini aku, ibumu yang telah membesarkan dirimu, Malin," rasa Mandirubaya yang melihat sosok Malin Kundang yang sudah tidak lagi sama seperti dulu. "Ini anak, ini ibumu, Malin Kundang. Aku yang membesarkan kamu, nak. Ibu rindu bertemu denganmu." "Maaf ya, siapa kau, ibu tua? Aku tidak mengenal sama sekali dirimu," kata Malin Kundang yang sudah melupakan ibunya. Tiba-tiba Mandirubaya berdiri tegak dan ia menunjuk kepada Malin Kundang, dan entah kekuatan apa yang menyertainya, sepasang matanya berkilat-kilat. Ketika berbicara, suaranya terdengar lantang. "Tetapi anak muda, jikalau engkau anakku, yang ku beri nama Malin Kundang, yang ku kandung selama 9 bulan 10 hari dan ku besarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau menjadi batu." Semua orang terkaget mendengar ucapan wanita rentah ini. Wanita tua ini kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau
lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya sendiri, menghina ibu kandung di hadapan istrinya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Terkutuklah Malin Kundang menjadi batu. Pada saat itu juga terbesit rasa sesal seorang istri dari Malin Kundang. Betapa durhakanya Malin Kundang kepada ibunya. Selesai sekian adik-adik ya, cerita kutipan dari Malin Kundang. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan pesan yang bisa atau dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang ini adalah kita harus tetap setia, tetap menghormati orang tua, dan tetap mencintai orang tua kita, terutama ibu kita yang telah membesarkan kita, yang telah merawat kita, dan tentunya yang telah memelihara kita sampai kita besar saat ini ya. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya bersama Kak Pram. Dan terima kasih karena adik-adik semua sudah senang, sudah semangat mendengarkan cerita Kak Pram. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tetap selalu setia mendengarkan cerita Kak Pram. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik.